Selamat siang ya untuk Mas Gion dan teman-teman. Mungkin gimana setelah mereview film kalian nih? Seperti apa? Ada kekurangan atau enggak? Atau nggak boleh diperkenalkan juga dulu film apa sih Bu? Yang akan segera tayang ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan terima kasih pada teman-teman media. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu ya sahabat-sahabat saya ini. Sebelah kanan saya film Bukan Jodoh Biasa disutradari oleh Mas Pepi Fiona. Beliau filmnya sudah cukup banyak dan sutradara yang masih muda. Nah, mungkin sebelah kiri saya ini pemain merangkap pasar saya di lapangan, sahabat saya. Terus sebelah kanan Mas Robi juga pemain ya. Ya, jadi gini loh, maksudnya kita datang mengundang teman-teman itu sebenarnya bukan untuk melihat film ini layak atau tidak, tapi mempreview kiranya ada sesuatu masukan. Film ini siap insya Allah ditayangkan pada tanggal 13 Maret 2025 di berapa 100 bioskop lebih ya, 100 bioskop yang nanti akan ditayangkan di Jakarta, Bogor, Bandung, khususnya Bandung dan yang sekitarnya ya, Cianjur sekitar. Oke. Mungkin bercerita tentang apa sih sedikit? Ada spoiler dikit cerita tentang apa sih? Cerita tentang gini loh, tentang mahasiswa, beberapa mahasiswa yang berada berlokasi di suatu tempat kos gitu ya, yang mana dinamika anak mahasiswa biasanya apa sih? Pertama adalah bagaimana kalau dalam kualitas dalam kehidupannya itu kan butuh kehidupan, baik pembiayaan hidup. Lalu yang kedua juga mereka terjadi biasanya di dalam pergaulan circle-nya mahasiswa adalah masalah kekurangan bayar kuliah, dan tiga bagaimana bisa mempunyai cita-cita harapan hidup. Setiap mahasiswa yang anak-anak kos itu biasanya punya cita-cita yang lebih besar, yaitu menghayal kapan menjadi orang kaya, kapan menjadi orang sukses dan sebagainya. Nah, film ini diramu oleh Mas Pepi Fiona, kehidupannya nyata terhapus. Ini kehidupan nyata anak kos, lalu diramu dengan secara komedi. Beliau lalu meramu lagi ada horornya. Tiga domain yang menurut saya luar biasa. Karena saya pernah merasakan anak kos, bagaimana itu apa yang kejadian setiap hari anak kos seperti itu. Kita sama anak kos sering terjadi konflik, sering kadang-kadang bersahabat gimana. Nah, sutradara ini mengemas lalu yang terjadi sehari-hari di kehidupan anak kos, lalu mempunyai angan-angan tadi. Nah, rupanya di dalam cerita ini ada beberapa keinginan untuk gimana saya bisa hidup lebih layak, untuk bisa bayar kos. Maka untuk itu diberikan suatu harapan untuk mencari harta karun. Nah, dalam perjalanan harta karun ini adventure, petualangan. Gimana petualangan ini cukup bagus banget. Wah, lucu banget. Dan bagaimana kita ini kalau orang anak gunung ya, jadi tahu banget bagaimana survive-nya anak gunung. Mungkin nanti diceritakan oleh saudara kami atau Kang Wahab bagaimana pada terjadinya apa sih yang terjadi sebenarnya di sana. Lalu kan ini horor dan di sana memang ada horor beneran. Artinya memang ketemu teman-teman juga, ketemu yang makhluk gaib juga karena di gunung loh ini. Dan ini salah satunya tujuannya adalah meningkatkan pariwisata Bandung. Oke, Mas Pepi, apa yang menarik mungkin dari film ini sendiri? Yang menarik apa sih dari film ini sendiri? Iya. Yang menarik ya ini tadi benar Mas Gion bilang ini ada banyak domain ya, horor, ada komedi, ada adventure-nya juga menjadi satu. Itu sih ada lebih karena film tentang kemahasiswaan ini rata-rata hampir orang naik gunung itu rata-rata begitu, ada horornya, ada juga. Menariknya itu ada tiga domain itu kita gabungin jadi satu, komedi, horor, dan petualangan. Selama proses syuting seperti apa mungkin Mas Pepi? Alhamdulillah sih lah, tapi ada sih beberapa kayak di hutan, di goa, banyak sih kalau tidak ada kejadian kita ada juga yang istilahnya orang yang mendampingi kita, menjaga kita, cukup aman sih, aman. Saya paling kecil benturan itu loh. Ada kesurupan juga kejadian itu. Ada.
Mas, sebelum menuangkan ini ke sebuah sinopsis sudah melakukan survei dulu gak sih mungkin dari pihak film ini gitu? Mungkin maaf ceritanya. Ya, mungkin sebelum dilakukan syuting itu kan biasanya ada namanya survei ya. Iya. Lokasi sesuai dengan cerita tempat semuanya. Nah kebetulan kenapa kita coba ambil daerah dengan potensinya lebih ke Jawa Barat. Salah satu ada daerah masjid. Dan kita mencoba siapa tahu di situ bisa lebih mengangkat potensi wisata budaya daerah tersebut. Artinya melalui film ini untuk mungkin juga yang nanti yang lainnya ketika memang membuat film pasti sedikitnya bisa memberikan kontribusi. Kita syuting di lokasi tersebut, kontribusinya buat kami adalah kita bisa mengangkat potensi wisata budaya daerah. Jadi sekali lagi, kenapa tadi bilangin adalah proses survei atau ada. Harapannya mungkin melalui ini filmnya ini bisa diterima oleh masyarakat. Kita juga di sini ada memiliki pesan-pesan juga di dalam film ini. Apa tuh pesan moral mungkin untuk masyarakat yang ada di film ini? Salah satunya mungkin pesan ini dalam perjalanan cerita di perjalanan ini. Apa ketika kebersamaan atau ya mungkin pesan moral ada kebersamaan antar anak-anak kan seperti apa? Pesan moralnya itu sebenarnya dari premisnya film itu ada sangat benar-benar pesan moral itu. Cuma kan nggak saya buka terlalu detail jadi terlalu lupa itu. Paling ya apa tuh kebersamaan, kekeluargaan sama survive untuk survive karena mereka ini rantauan semua. Misalnya di satu kota Bandung ke Bandung mereka rantauan semua di satu kontrakan. Cuma kalau yang pokoknya pesan moralnya ada setelah selesai menonton film ini. Nah mungkin ada nih ada tambahan dari Mas Robibo. Gimana Mas? Di film ini. Iya, terima kasih. Saya sebagai orang entertainment ngasih gitu ya, semua dari dulu ya memang di sini saya melihat film ini berbagai macam suku ada di situ ya. Jadi kebetulan saya suku dari Timur juga, saya dari Ambon, Lain mau deh. itu dia di Sulawesi Tenggara. Jadi dialeknya itu membuat sesuatu yang menjadi ya kalau orang menonton itu aneh, tapi melihat wajahnya itu sangat lucu gitu. Dengan dia berdialek seperti itu, saya yakin orang-orang yang bisa di Jakarta banyak Indonesia Timur itu pasti tertarik. Ya. Kebetulan di sini saya tidak berperan banyak, hanya peran dia sebagai bodyguardnya bapaknya Masya. Bodyguard itu orang lain bilang serem, ya. Tapi kita harus berjanji komedi juga. Seperti tadi yang menonton itu, nanti kalau kita banyak, ya, banyak diceritain ya. Yang penting ditonton dulu. Gitu. Dan saya rasa dikemas dengan rapi, dikemas dengan genre komedi horor namanya ya. Bang Gion, target penonton berapa Bang Gion? Mudah-mudahan dengan kita nanti kan kita launching di Bandung ya. Mudah-mudahan pejabat Bandung ini mudah-mudahan ready datang dan sekitarnya dan jajarannya gitu. Insya Allah tetap pada Allah dulu ya. Di atas 5.000 kita bisa. Karena saya tahu sahabat-sahabat saya ini kalau kita lihat film tadi kualitasnya bukan sahabat film komedi ya, khususnya kan jarang ya ditampilkan. Dengan kemasannya saudara kita ini, film ini ada tadi ya beberapa edukasi. Kedua, enteng. Jadi kalau nonton tuh nggak ada beban gitu. Terus ketiga, yang lucunya nih natural. Jadi naturalnya anak mahasiswaan gitu. Jadi kenapa saya bilang insya Allah 5.000 penonton, segmentasinya adalah untuk remaja.
dan mahasiswa dan anak SMA pun bisa masuk, bahkan SMP bisa ya 13 tahun kan. Itu yang target. Setelah di preview hari ini apakah sudah layak siap tayang atau gimana? Alhamdulillah tadi sudah kita lihat, saya lihat baru kali ini saya lihat di bioskop ditekan juga tadi ya. Nah tapi saya tahu lah dengan kualitasnya partner saya ini Mas Tepi kita udah sebelumnya kan juga udah kita lihat di dalam studio kecil ya. Tapi Mas Fadil puas banget ya. Puas, alhamdulillah. Dan pemain-pemain kita yang lama pun, yang artinya pemain yang sudah bermain film ini juga melihat juga puas. Kan, kenapa kita harus undang juga pemain-pemain agar juga bisa melihat bahwa apa yang ditunggu-tunggu berapa tahun ini tidak sia-sia. Oke, terakhir Mas, mungkin banyak film layar lebar saat ini kan didominasi horor, komedi dan romantik ya. Nah, apakah film yang akan segera rilis ini bisa bersaing? Mas Gion akan optimis? Pertama, kita minta sama Allah. Kedua, film itu adalah merupakan misteri penonton. Kita nggak bisa memprediksi kayak angka, tapi dengan kesungguhan, ketabahan dan doa-doanya sahabat saya dan sutradara saya sudah ngasih tahu ini nanti begini. Ini kan ada instruksinya juga beliau. Jadi saya yakin film ini diterima oleh masyarakat, khususnya untuk mengangkat pariwisata daerah khususnya Bandung. Makanya kita optimalkan baik daerah Bandung ini banyak penontonnya.